Ibadah, kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Syami bin Muta'in Syaibah hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, yang pembahasannya melanjutkan kembali sedikit tentang permasalahan al-khauf. Sudah kita jelaskan masalah khauf, pentingnya khauf, dan juga pembagian khauf tentang rasa takut. Maka selanjutnya fawaid atau durus, pelajaran yang kita ambil dari masalah khauf ini, ada beberapa poin, masih ada sekitar 6 poin atau 7 poin dari kitab ini, yaitu poin yang ke-7. Nah, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man qala al-muallif as-sami' hafizallahu ta'ala kun ayyuhal muslimun mimman ya'maluna bi-ta'ati wa yakhafuna alla yataqabbala minhum lima jaa'a 'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an hadhihi al-ayah walladzina yu'tuna ma utu wa qulubuhum wajilah qalat Aisyah ahumul ladzina yashrabuna khamra wa yasriquna qala la ya bint as-siddiq walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Naam, as-sabi, poin yang ke-7 atau pelajaran yang ke-7 dari masalah khauf ini ialah kun ayyuhal muslim mimman ya'maluna bit ta'at. Jadilah engkau wahai seorang muslim, orang yang senantiasa menjalankan ketaatan, mengamalkan ketaatan, serta takut jika tidak diterima amal ketaatanmu. Jadilah orang-orang yang ketika beramal itu ada rasa takut dalam dirinya, kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tingkatan yang tinggi. Kalau umumnya orang itu takut habis melakukan maksiat, takut. Bahkan kadang bukan cuma takut kepada Allah, tapi juga takut kepada manusia. Takut kalau ketahuan, takut kalau mendapatkan hukuman, mungkin juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takut yang wajar. Tetapi ketika melakukan ketaatan, menjalankan amal ibadah, ada sisi khawatir amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takut yang semoga nanti bisa mengoreksi orang tersebut akan kebaikan-kebaiknya, supaya dikoreksi kembali, ditata kembali, dicocokkan dengan sunnah Rasul, kemudian juga dari sisi keikhlasan. Lima jaa'a an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, yaitu walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dan hati mereka takut. Telah memberikan apa yang mereka berikan, telah melakukan apa yang mereka lakukan, lalu hati mereka takut. Nah, yang mereka lakukan apa ini, kan gitu. Maka qalat Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun, apakah mereka orang yang habis melakukan suatu amalan kemudian takut? Apakah mereka orang-orang yang habis minum khamr atau mencuri? Qala, Nabi menjawab, la ya bintas siddiq, bukan wahai putrinya as-siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, salat, bersedekah. Akan tetapi mereka takut jika amal kebaikan mereka ini tidak diterima dari mereka. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi di sini mereka telah memberikan apa yang telah mereka berikan. Memberikan dari diri mereka sendiri berupa apa?
amalan yang amalan itu dilakukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang mereka mampu untuk dijalani, mereka jalani. Seperti tadi, salat, zakat, puasa, haji, sedekah dan lain sebagainya. Dan mereka takut ketika semua amalan itu nanti dinampakkan di hadapan Allah, karena semua orang nanti punya kitab catatannya, lalu akan dinampakkan serta dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang punya rasa takut di sini, mereka takut amalan mereka tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Amalan mereka tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah. Ini yang ditakutkan. Dan takut seperti ini bukan berarti tidak ada harapan ya. Bukan berarti tidak ada harapan dari amalan mereka. Tetap itu ada, tetapi takut yang membuat orang itu mengoreksi dirinya. Itu penting. Jadi kita juga harusnya ada rasa takut amalan kita. Karena siapa yang bisa menjamin amal kita diterima? Kan tidak ada. Karena itu dibutuhkan adanya rasa takut. Sudahkah sesuai dengan sunnah Rasul? Sudahkah kita lakukan dengan ikhlas? Jika dua hal itu kita berusaha untuk mengoreksinya, insya Allah akan ada sisi peningkatan dan peningkatan. Maka itulah rasa takut yang penting dalam diri seorang muslim. Karena semakin orang punya rasa takut dalam urusan amalan ini, karena dia ini mengilmui akan Allah. Karena ada ilmu dalam hatinya, dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membuat dirinya ada rasa takut. Kalau dia tidak punya pengetahuan akan Allah, maka juga tidak akan muncul rasa takut pada dirinya. Nah, Ad-Damin, ayyuhal muslim, innal malaikata yakhafuna Allah kama qala ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. An-Nahl. Fatakun khaifan min Allah, wa yakun khawfaka ha'ilan bainaka wa baina ma'asi Allah, wa la taqnutu min rahmatillah. Kun khaifan rajian kama qala ta'ala, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. 6. Poin yang ke-8. Ayyuhal muslim, wahai seorang muslim. Innal malaikata yakhafunallah. Sesungguhnya para malaikat adalah makhluk-makhluk yang punya rasa takut kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa menjalankan, melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, di sini malaikat, makhluk yang memiliki sifat kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti, yang punya sifat yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Ini malaikat punya sifat-sifat yang baik. Tetapi mereka juga punya sifat yang lain. Kalau tidak punya syahwat, iya, malaikat itu tidak punya syahwat, tidak disifati dengan laki-laki, dengan perempuan, itu tidak ada. Juga tidak punya keinginan untuk makan. Jadi tidak ada nafsu gitu untuk makan, untuk memiliki pasangan, itu tidak ada. Ini para malaikat yang memang ya, mereka ini memiliki kekhususan dibanding manusia dan jin. Tetapi mereka juga punya rasa takut. Ada juga dalam riwayat hadis tentang rasa malunya malaikat. Malaikat juga punya rasa malu. Salah satunya ketika Nabi SAW itu terbuka paha beliau, tersingkap paha beliau. Lalu datanglah Abu Bakar. Oleh beliau dibiarkan. Datanglah Umar, masuk juga, dan oleh beliau paha masih tersingkap. Tapi begitu Utsman datang, minta izin untuk masuk, oleh Nabi ditutup paha beliau. Maka ditanya oleh Aisyah, wahai Rasul, ketika tadi Abu Bakar masuk, engkau masih terbuka aurat pahamu.
Begitu Umar masuk juga sama. Tapi mengapa ketika Utsman masuk engkau langsung tutup kedua pahamu yang tersingkap? Maka kata Nabi SAW, beliau mengatakan, ala akhafu atau ala astahyi mimman yastahyi minhul malaikah. Tidakkah aku malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya? Jadi Utsman seorang yang berusaha menjaga dirinya. Malaikat saja punya rasa malu kepada Utsman. Makanya Nabi pun punya rasa malu kepada Utsman bin Affan sehingga dia tutup paha beliau karena tadi tersingkap. Intinya di sini malaikat itu juga punya rasa malu. Ada rasa malu malaikat itu dalam dirinya. Demikian pula rasa takut. Ya. Malaikat juga punya rasa takut. Di sini dikatakan yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa takut kepada Rabb mereka. Jadi rasa takut ini memang sudah ada dalam diri mereka. Ini para malaikat ya. Sudah ada dalam hati mereka dan itu terus ada gitu. Sebagaimana juga sifat wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan. Ini sifat aslinya malaikat, enggak pernah membangkang, enggak pernah menolak apapun yang diperintahkan. Dan juga mereka tidak pernah bosan. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka itu senantiasa bertasbih siang malam dan enggak pernah bosan. Itu sifat malaikat. Banyak sekali hadis-hadis juga yang menjelaskan tentang rasa takutnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lillahi malaikatan tar'udu qara'isuhum min makhafatih. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang tar'udu qara'isuhum, bulu kunduk mereka itu bergetar atau bulu kunduk mereka sampai merinding min makhafatih, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya malaikat itu punya kali. Ambil contoh yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan firman-Nya Allah didengar oleh para malaikat, maka mereka semua pingsan. Semua makhluk yang ada di langit ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara atau Allah berfirman, firman-Nya didengar oleh mereka para malaikat, semuanya pingsan. Lalu disebutkan dalam hadis tersebut Jibril lah yang paling pertama kali bangun. Dan Jibril ditanya tentang apa yang difirmankan oleh Allah, maka dia katakan al-haq, kebenaran yang difirmankan oleh Allah. Lalu Jibril menyampaikan firman itu kepada para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kalau malaikat saja punya rasa takut, hendaknya kita yang di hadapan kita berbagai macam maksiat, hendaknya rasa takut itu ada dalam diri kita supaya diri kita tercegah dari berbagai kemaksiatan tersebut. Karena ini yang paling kuat di dalam mencegah kita dari kemaksiatan. Kalau dalam diri kita ditumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu insyaallah kemaksiatan itu bisa tercegah. Tapi kalau tidak ada, sulit untuk mencegah sebuah kemaksiatan. Adanya maksiat di depan kita, ya kita jalani terus begitu. Tapi kalau muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kemaksiatan itu bisa dicegah atau dihindari. Nah, poin yang ke-9. Idza qara'ta al-Qur'an famararta bi ayatin khaufin fata'awwad wa idza mararta bi ayatin rahmah fas'al wa idza mararta bi ayatin fiha tanzihillah fasabbih li'annahu sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana idza marra bi ayati khaufin ta'awwadha wa idza marra bi ayati rahmatin sa'ala wa idza marra bi ayatin fiha tanzihi lillah azza wa jalla sabbaha rawahu Muslim. Poin yang ke-9 di antara fawaid atau durus dari khauf,
yaitu idza qara'tal Qur'an famararta bi ayati khaufin fata'awwad. Jika engkau membaca Al-Qur'an, lalu di dalam membaca Al-Qur'an melewati sebuah ayat yang di situ menerangkan rasa takut, fata'awwad, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu membaca ayat, tapi tentunya karena kita paham ya isi kandungan ayat itu, atau minimal artinya lah. Tapi kalau tidak ya susah untuk menerapkan poin yang ke-9 ini. Kalau kita mengetahui minimal arti dari ayat yang kita baca, lalu pas kita mendapati sebuah ayat yang di situ menjelaskan sesuatu yang menakutkan, maka hendaklah kita itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang kebanyakan mengerikan, menerangkan perkara-perkara yang mengerikan di hari kiamat. Misalnya begini. Misalnya dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Jahannam. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Yauma naqulu li jahannam. Di hari ketika kami katakan kepada neraka Jahannam, halim talati, apakah engkau sudah penuh wahai Jahannam? Wa taqul, dan Jahannam pun mengatakan hal mim mazid, masih adakah tambahan? Artinya masih muat banyak ya Allah. Siapapun yang masuk ke sini masih muat gitu. Ketika orang membaca ayat seperti ini, tentunya ayat sebelumnya juga kalau diresapi gitu ya, itu sebuah perkara yang sangat mengerikan, menakutkan gitu. Sehingga ketika membaca ayat ini, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam misalnya. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi jahannam. Ya Allah, lindungi aku. Berilah aku perlindungan dari siksa jahannam. Serta ayat-ayat yang lain. Wa idza mararta bi ayati rahmah fas'al. Jika engkau melewati suatu ayat yang di dalamnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada ampunan Allah, ada surganya Allah, maka mohonlah. Ayat-ayat di situ menerangkan tentang surga Allah misalnya, maka segera mohon gitu. Mumpung ini pas dengan timingnya gitu. Membaca ayat tentang rahmat. Misal kita baca dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqnil jannah ya Allah, atau Allahumma inni as'alukal jannah, dan lain sebagainya. Andai kata tidak menggunakan bahasa Arab pun boleh, karena dia sedang membaca Al-Quran. Dia tahu, dia membaca ayat di situ ada surga, mohon kepada Allah, berhenti sejenak. Kecuali kalau dalam sholat ya, dia bisa berhenti tapi membacanya bahasa Arab. Tapi sekarang kalau di luar sholat, kita bisa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kita. Tidak masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua doa-doa kita, mau dengan bahasa apapun, Allah itu memahami. Makanya mohon kepada Allah, syukur kalau dengan bahasa Arab, apalagi dalam salat harus Allahumma rzuqnil jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, dan lain sebagainya, melewati ayat tentang rahmat. Wa idza mararta bi ayatin fiha tanzihul lillahi fasabbih. Jika engkau melewati sebuah ayat yang di situ ada pensucian kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkan tasbih, karena makna tasbih juga artinya mensucikan Allah. Misal kita baca sabbihisma rabbikal a'la, apa? Ya kita ucapkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhana rabbiyal a'la. Karena pas kan gitu. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Berarti kita ucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ayat-ayat yang lain
Maka kata Hudzaifah, ya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis Hudzaifah radhiyallahu an, qala kana idza marra bi ayati khaufin ta'awwad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati ayat yang di situ ada sesuatu yang menakutkan, maka Nabi meminta perlindungan. Wa idza marra bi ayati rahmah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang di situ ada rahmat Allah, sa'al, Nabi memohon kepada Allah. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi azza wa jalla sabbah. Ketika Nabi melewati satu ayat yang di dalamnya ada pensucian kepada Allah azza wa jalla, maka Nabi pun bertasbih. Perhatikan di sini. Ini hadis yang dijelaskan oleh Hudzaifah menjelaskan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari, yang dalam satu rakaat membaca 3 surat. Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Dibaca 3 surat dalam satu rakaat, dan bukan cuma sekedar diputus ayat per ayat. Tapi ini yang dikatakan oleh Hudzaifah, ketika beliau membaca satu ayat yang di situ ada tasbih, maka beliau bertasbih. Luar biasa nih. Padahal satu rakaat beliau baca 5 juz. Dari Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. 5 juz lebih dikit. Ini dibaca oleh Nabi SAW, dan ditambah tadi, ketika ada ayat tentang adab, maka Nabi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat tentang surga, maka beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kan orang menghayati gitu. Ya, orang meresapi apa yang dia baca. Maka sekarang tugas kita mungkin jangan terlalu muluk-muluk surat-surat yang panjang. Seperti tadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi surat-surat yang pendek yang biasa kita baca, kalau sedikit direnungi, itu insya Allah akan ada rasa yang masuk ke dalam hati. Sehingga kalau misalnya membaca ayat-ayat yang di situ ada masalah yang mengerikan, itu tidak tenang-tenang saja. Karena kan kalau kita baca coba, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ini orang mendengar ngantuk dia, nggak ada rasa masuk ke hatinya, itu nggak ada. Padahal imamnya sedang baca ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ini biasa saja. Atau misal, ya yang pendek-pendek ini, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Di hari itu manusia seperti bulu-bulu yang berterbangan. Manusia ketika hari kiamat itu, mereka itu seperti bulu yang diterbangkan. Maka kalau membaca yang seperti itu, merenungkan, kan luar biasa ini keadaan yang sangat menakutkan. Maka mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Tapi kita kan tidak. Kadang yang sudah tahu maknanya saja, pikirannya itu kemana-mana. Apalagi yang tidak tahu artinya, gimana mau nyambungkan coba. Kalau kita itu baca Quran nggak tahu artinya, coba mau nyambungkannya gimana? Kan nggak bisa sama sekali. Wong sekarang yang tahu artinya saja, tahu tafsirnya, ketika membaca kadang pikirannya juga kemana-mana. Apalagi yang tidak tahu sama sekali. Maka yang sangat dikhawatirkan bahwa nanti seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka besar bagi orang-orang yang hatinya keras untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau sampai Quran nggak pernah dipahami, nggak pernah direnungi, terus mau sampai kapan? Allah berikan kesempatan kepada kita waktu minimal yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari ketika sholat, itu tahulah artinya. Jangan sampai tidak tahu sama sekali. Karena untuk merenungkan itu tadi butuh mengetahui artinya, apalagi syukur tahu tafsirnya. Yang penting ada usaha. Syukur seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, bacanya panjang 5 juz dalam satu rakaat, dan juga ditambah
ketika mendapati ayat-ayat, tergantung, ayat yang menakutkan beliau minta perlindungan, ayat yang berisi tentang rahmat surga beliau memohon. Itulah Nabi SAW yang harus kita contoh. Nah, وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أم العلا رضي الله عنها والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم رواه البخاري. Al-ashir, poin yang ke-10. Ibki khaufan minallah wajtahid fi ta'atillah. Menangislah kamu karena takut kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah untuk mentaati Allah. Serta wa ta'ammal annaka la tadri ma yuf'alu bika. Dan renungkan bahwasanya engkau itu tidak tahu apa yang akan diperbuat pada dirimu. Jadi di sini muallif mengajak kita supaya kita itu sesekali ada rasa menangisnya kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menangis karena musibah itu wajar. Ya, menangis karena musibah wajar, dan menangisnya kepada Allah itu dibolehkan dan itu dianjurkan. Tapi sekarang menangis yang karena takut akan adab Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un ahabbu ila Allah min qatratain wa asarain." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding 2 tetesan dan 2 jejak. 2 tetesan dan 2 jejak yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 tetesan itu ialah qatratun min dumu'in fi khasyatillah. Tetesan air mata karena takut kepada Allah. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Nih. Kalau sampai mata kita itu menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu air mata yang paling dicintai oleh Allah. Lalu yang kedua, waqatratu damin tuhraqu fi sabilillah, tetesan darah yang mengalir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang berjihad di jalan Allah sampai menetes darahnya dan betul-betul jihadnya fi sabilillah gitu ya. Ya mungkin saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka itu benar-benar yang ketika mereka itu dialirkan darah mereka, dibunuh, darah mereka menetes lillahi, karena Allah. Bukan karena asabiyah kepada kelompoknya, bukan karena sekedar untuk mendapatkan pujian orang, tapi benar-benar lillah. Karena itu akan menjadi tetesan darah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal asaran, adapun 2 jejak yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama fa'asarun fi sabilillah, jejak dalam rangka fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada jejak-jejak itu, maka itu paling dicintai oleh Allah. Wa asarun fi faraidin min faraidillah, dan jejak ketika orang melaksanakan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah. Jadi kalau kita misalnya salat berjamaah, yang itu merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan salat yang wajib, berarti itu juga jejak yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga harusnya kita bersemangat gitu. Ini 2 tetesan yang dicintai oleh Allah, ini 2 jejak yang juga paling dicintai oleh Allah. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Intinya, orang ketika menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu punya pengaruh yang sangat kuat dalam hati seorang muslim. Jadi kalau dalam diri kita pernah menangis karena takut kepada Allah, takut akan adabnya Allah Subhanahu wa taala, takut akan dosa-dosa yang mungkin banyak yang belum kita bertaubat darinya, lalu membuat kita menangis, maka insyaallah ini yang tidak akan menjadikan pemiliknya tersentuh oleh api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani la tamassuhumun nar
ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mata yang selalu berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya menangis karena takut kepada Allah ini punya pengaruh yang sangat besar. Dan kita harus menyadari apa yang nanti kita dapatkan, apa yang terjadi pada diri kita, karena kita tidak tahu. Sehingga Nabi SAW disebutkan dalam hadis ini, Nabi itu terdengar dada beliau azizun ka azizil mirjal. Tangisannya itu sampai terseduh-seduh beliau. Bahasa Jawanya kami sesegen gitu. Dalam keadaan sholat, dan ini tidak menjadikan sholat itu batal. Ketika orang sholat sampai sholat itu menangis, dan bahkan menangisnya itu sampai terseduh-seduh. Ka'azizil mirjal digambarkan oleh sahabat seperti suara periuk panci ketel yang ada airnya dan sedang mendidih. Maka suaranya kan cis, cis, cis gitu kan. Nah, kenapa? Ada airnya dan mendidih. Maka seperti itu tangisnya Nabi. Jadi orang kami seseken gitu. Nah, gitu. Ketika dia nangis seperti itu nangisnya Nabi SAW dalam sholat. Kenapa? Karena apa yang beliau sedang renungkan. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, maka beliau menangis. Dan di dalam hadisnya Ummul Alla, Nabi SAW bersabda, Wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum. Demi Allah, aku tidak tahu, padahal aku utusan Allah, apa yang akan terjadi pada diriku dan juga pada diri kalian. Tidak ada yang bisa menjamin, diri kita semua itu nggak ada yang bisa menjamin kalau kita itu nanti bakal selamat. Kan nggak ada yang bisa menjamin. Kalau Rasul masih mending. Rasul itu disebutkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasul itu diampuni dosa-dosa beliau, baik yang sudah berlalu atau yang akan datang, semuanya diampuni oleh Allah. Itu saja Nabi masih mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku dan pada diri kalian. Ini Nabi, apalagi kita gitu. Karena takutnya sampai Nabi itu menangis. Makanya kita itu sangat jauh ya dibanding dengan Nabi SAW. Tapi setidaknya berusaha untuk mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Semoga kalau kita itu mengikuti barangkali bisa mendapatkan tempat seperti yang beliau dapatkan. Nah, Al-Hadi Ashar tutlabu an takuna min as-sab'ati alladhi yudhilluhum Allahu yawma al-qiyamati yawma la dhilla illa dhilluhu alladhina dhakarahum sallallahu alaihi wasallam minhum wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynah. Allahu syaitan. Al-Hadi Ashar, yang ke-11, yaitu tatlubu an takuna minas sab'atil ladina yudhilluhumullahu yaumal qiyamah. Hendaknya kamu meminta, memohon kepada Allah agar kamu termasuk di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kita ketahui hadis yang menjelaskan tentang 7 golongan ini sering diulang-ulang. Maksudnya kita itu harusnya ingat dan harus merenungkan keadaan ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Semua makhluk minal awwalina wal akhirin, dari orang-orang terdahulu sampai yang akan datang, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di satu tempat. Lalu Allah akan dekatkan matahari, didekatkan qadra mil kata Nabi, kira-kira 1 mil. 1 milnya 1 mil ukuran kita atau ukuran yang lain, ya wallahu a'lam. Yang jelas matahari didekatkan, sehingga keadaan manusia sesuai dengan amalan mereka masing-masing, berkaitan dengan masalah keringat kan gitu disebutkan dalam hadis. Ada yang keringatnya sampai, karena saking basahnya terus keringat, maka keringatnya sampai mata kaki.
Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, bahkan ada yang menyelimuti dirinya, ditenggelamkan oleh keringatnya. Sehingga di saat itu manusia membutuhkan banyak hal. Ada 4 hal yang sangat dibutuhkan manusia nanti di akhirat. Ada naungan. Seperti keadaan tadi di mahsyar, butuh naungan. Yang kedua butuh cahaya. Matahari didekatkan, tapi orang bisa mengalami kegelapan karena sebab dosanya. Jangan dikira itu matahari dekat berarti terang. Orang bisa mengalami kegelapan karena sebab dosanya. Karena adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Butuh air dan juga butuh syafaat. Ini perkara yang sangat dibutuhkan di yaumil qiyamah, termasuk salah satunya naungan tadi. Maka jadilah kita termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu yang berkaitan dengan rasa takut. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan khalian sendiri, lalu menetes kedua air matanya. Menetes matanya ya, meneteskan air mata. Jadi di sini dzakarallaha, berzikir kepada Allah khalian sendiri. Kalau bersama orang lain mungkin saja, misalnya ada ceramah gitu ya, masyayikh misalnya, atau mungkin siapa yang menjadikan orang itu menangis, kan mungkin saja. Lalu semua menangis semuanya, kayak menangis berjamaah gitu. Tetapi itu tidak ada asarnya. Yang paling membekas di hati itu ketika orang menyendiri, merenungi dosa-dosanya, mengingat akan maha kuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu takut sampai menangis. Itu yang akan mempengaruhi perilakunya, akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika sendirian, mengingat akan keagungan Allah, akan kekuasaannya Allah, akan kebaikan-kebaikannya Allah, apa yang telah diberikan kepada hambanya, lalu mata kok bisa terurai. Karena mengharap rahmat Allah, mengharap ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan takut akan siksanya. Tentu ini dilakukan ketika sendirian supaya apa? Terhindar dari sikap riya. Karena kalau di hadapan orang itu kadang orang susah untuk menghindarkan dari sikap riya, ingin dipuji orang. Ini susah sekali. Kalau di hadapan orang kok nangis gitu. Tetapi kalau dia bisa sendirian, dia tidak memikirkan pandangan orang tertuju kepada dirinya, maka itu keikhlasan yang akan didapatkan. Lanjut. Tsani Asyar. الثاني عشر تأثر بما فيها والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وتأثر بما فيها فإنها قد شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. As-Tsani Asyar, yang ke-12, Iqra surat Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Bacalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, serta amma yatasaalun dan idza syamsu kuwirat. Baca surat-surat ini. Wa ta'assar bima fiha, dan terpengaruhlah dengan apa yang ada di dalam surat-surat ini. Fa innaha qad syayyabat Rasulullah SAW, karena surat-surat ini telah menjadikan Rasul itu beruban. Jadi menjadikan Rasul itu keluar ubannya karena surat-surat ini. Surat-surat ini ya, dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, qad syibta, wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Qala, Nabi mengatakan, syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Telah membuatku beruban, yaitu surat Hud
Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan Idza Syamsu Kuwirat. Ini surat-surat ini membuat Rasul uban muncul. Biasanya orang itu beruban, memang kalau dia natural gitu ya, terus kan akan bermunculan satu persatu, tapi bisa saja berubah cepat uban itu, biasanya karena tekanan pikiran. Karena ada tekanan. Kadang-kadang ada orang yang stres itu kan macam-macam. Ketika stres, ada yang dia diare. Jadi kalau misalnya banyak masalah, kok diare ya? Padahal saya nggak makan yang pedas gitu, diare. Oh, itu stres. Kadang juga ada orang yang stres itu penyakit gatal muncul. Kok ada gatal di kaki, di tangan ini. Ini karena stres. Ada yang parah sampai sebagian rambut putih. Biasanya bagian tertentu kok putih, perasaan nggak kebentur apa-apa gitu. Oh, itu stres berat itu. Kalau memang ada bagian yang mempercepat itu, berarti Nabi SAW di sini stresnya itu karena memikirkan apa yang ada di dalamnya. Kata Al-Imam Al-Manawi di dalam kitabnya Syarah Faidul Qadir, beliau menjelaskan bahwasanya di dalam surat-surat ini itu disebutkan tentang keadaan yang mengerikan di hari kiamat, tentang adanya siksaan, dan juga berbagai macam yang menyedihkan. Maka jika benar-benar direnungkan, ini membuat rambut pun beruban. Kan ada tekanan gitu. Orang stres itu seperti itu, kok beruban? Berarti karena ada sisi tekanan dalam dirinya. Ini membaca ayat rasanya itu kayak sebuah rintangan yang sangat kuat yang terjal istilahnya menghadang dirinya, sehingga ada rasa takut yang berat sampai Nabi SAW beruban. Dan ini bukan hal yang sifatnya hanya hanya sekedar main-main, bukan. Ini betulan gitu, ini sungguh. Nabi SAW beruban, maksudnya terjadi cepatnya beruban itu karena membaca ayat-ayat ini dan merenunginya. Mungkin saja kalau beruban karena memang sudah usianya, apalagi kadang faktor gen, ya, faktor genetik itu kadang orang tuanya masih muda sudah beruban. Ya mungkin saja kan gitu. Masih muda tapi beruban. Tetapi kalau sampai beruban karena sebab dia merenungi yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, maka itu menjadi bernilai pahala. Dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Ini surat-surat ini, surat Hud. Karena di dalamnya juga benar-benar dijelaskan tentang masalah hal-hal yang mengerikan di hari kiamat. Surat Al-Waqi'ah juga sama. Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, Idza Syamsu Kuwirat, serta ayat-ayat atau surat-surat yang semisal ini. Lanjut, yang terakhir. Al-Thalith Ashar, Innal 'alima wa ghayruhu minal muwahhidina mimman qawiyyu imanihim humul ladzina yaquluna kalimatul haqqi wal 'adl 'inda sultanil ja'ir wa la yakhafuna illa Allah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu, afdhalul jihadi kalimatu 'adlin 'inda sultanil ja'ir. As-salis asyar, yang ketiga dari durus tentang khauf ini, innal 'alim wa ghairahu minal muwahhidin mimman qawiya imanuhum. Sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu, dan para muwahhidin yang lain, orang-orang yang bertauhid yang lainnya, mimman qawiya imanuhum, yang keimanannya kuat, humul ladzina yaquluna kalimatal haqq wal 'adl 'inda sultanil ja'ir. Mereka lah orang-orang yang mengatakan kalimat yang hak dan kalimat yang adil di hadapan penguasa yang zalim. Wala yakhafunahu, dan mereka tidak takut terhadap penguasa tersebut. Wala yakhafuna illallah, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Ini berarti orang yang tidak takut dengan celaan siapapun yang mencela dirinya, dan ini termasuk sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang yang dicintainya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin
yuhibbuhum wa yuhibbunah, adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Ini kalimat terakhir. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka mencintai Allah. Ya, Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Mereka ini punya sifat la yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Ini sikap seorang yang memiliki ilmu lalu dia bisa mengucapkan kalimat yang hak. Dan ini sesuai dengan wasiat yang Nabi wasiatkan kepada sahabat Abu Dar Al-Ghifari, salah satu dari 7 wasiat yang wasiatkan kepada sahabat Abu Dar, yaitu Allah akhafa fillah laumata laim, agar aku tidak takut kepada Allah tidak takut karena Allah dengan celaan orang yang mencela. Jadi memang yang namanya berjihad itu tidak hanya dengan pedang, tapi berjihad itu juga bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Maka ucapkan yang hak meskipun di hadapan penguasa yang zalim. Kita baca coba kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam kisah fitnatu khalqil Quran. Fitnah ketika di sana penguasa meyakini bahwasanya Quran itu makhluk. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah semisal Imam Ahmad itu berusaha menebarkan keyakinan yang benar, yaitu bahwasanya Al-Quran kalamullah. Ini bertentangan dengan penguasa. Maka dia pun tetap, kalau yang lain, para ulama yang lain itu mereka banyak yang melakukan tauriyah, yaitu apa yang diucapkan berbeda dengan yang mereka yakini. Tapi Imam Ahmad tidak. Dia tetap meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Sehingga beliau harus dipenjara selama 3 tahun lebih. Dan juga harus disiksa. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan kepada beliau sehingga akidah Ahlus Sunnah ini tetap terjaga sampai sekarang kita bisa merasakannya. Sehingga kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Tidak seperti keyakinan orang-orang yang memiliki paham bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Mungkin dari kalangan Mu'tazilah atau dari kalangan Asy'ariyah atau yang semisal mereka. Selesai pembahasan tentang masalah durus dari permasalahan khauf. Nah, kita lanjut tentang macam ibadah yang lainnya, yaitu min anwa'il ibadah al-isti'anah billah. Di antara macam-macam ibadah yaitu al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah. Isti'anah maknahu talabul aun, yaitu meminta pertolongan. Berarti orang ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada kepercayaan dalam dirinya kepada Allah, kemudian dia bersandar kepada Allah. Sehingga isti'anah ini termasuk ibadah yang sangat mulia karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Tapi di sini ada 3 hal yang harus ada dalam isti'anah. Di dalam orang itu meminta pertolongan Allah, ada 3 hal yang harus ada. Apa itu? Menundukkan diri kepada Allah. Ya, dia tundukkan dirinya kepada Allah. Disertai dengan thiqah, percaya kepada Allah, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya, serta ada sifat tawakal atau bersandar kepadanya. Itu yang namanya isti'anah. Kalau sekarang orang itu meminta pertolongan tapi hatinya enggak menundukkan, seperti orang yang meminta tapi sombong gitu. Misalnya orang minta kepada orang lain, ya, coba minta, kalau mau kasih ya enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Itu ada sisi kesombongan gitu. Karena dia enggak menundukkan, enggak merasa butuh jadinya. Tapi orang yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ketundukan dia kepada Allah. Ya, merendahkan hatinya kepada Allah, mengakui bahwasanya dirinya orang yang fakir, orang yang miskin, yang butuh pertolongannya. Disertai yang kedua tadi kepercayaan, percaya, yakin, thiqah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memintanya. Dan di situ ada rasa tawakal, bersandar kepadanya. Ini 3 perkara yang harus ada dalam isti'anah.
Maka ibadah isti'anah ini, meminta pertolongan ini, ketika seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah, ingat, ini ibadah yang fadilahnya, manfaatnya kembali kepada hamba itu sendiri. Kalau kita meminta pertolongan sama dengan kita berdoa ya. Kita berdoa meminta pertolongan karena termasuk isti'anah ini termasuk kekhususan atau bentuk khusus dari berdoa. Kalau berdoa sifatnya umum. Kalau di sini meminta pertolongan, berarti seorang ketika meminta pertolongan, maka di samping itu bernilai pahala jelas, sama seperti berdoa, itu pahala ya untuknya. Maka juga manfaatnya kembali, apa yang kita minta insya Allah nanti akan kita bisa dapatkan. Itu akan kembali kepada kita. Makanya kita itu jangan sampai merasa rugi kalau misalnya kita itu meminta pertolongan, ternyata pertolongan Allah misalnya belum kunjung datang. Bagaimana? Ya kita harus sabar. Karena insya Allah kita nggak akan merugi, minimal kita dapat pahala karena kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Apalagi kalau Allah benar-benar kabulkan permintaan kita untuk Allah berikan pertolongan kepada diri kita. Makanya ada ayat yang dijadikan dalil oleh mu'allif tentang pentingnya isti'anah ini. Ada 2 ayat. 6 Iqra. Min awal ibadati al-isti'anatu billah wa hiya talab al-'auna min Allah azza wa jalla kama qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala ta'ala 'an Ya'qub 'alaihi salam wa sabrun jamilun wallahu musta'an 'ala ma yasifun. 2 ayat di sini yang dibawakan oleh muallif. Ayat yang pertama ayat yang ma'ruf, ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan ini ayat. Ini ayat merupakan tengah-tengah dari surat Al-Fatihah. Meskipun dari bilangan ayat ini ayat yang kelima. Hitungan ayatnya ini ayat yang kelima, tapi ini tengah-tengah. Karena disebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat, maksudnya membagi surat Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku separuh, 2 bagian. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Berarti mulai dari ayat alhamdulillahirabbil alamin. Ini untuk Allah, Ar-Rahmanir Rahim, untuk Allah. Malik yaumiddin, untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau dengan bismillah berarti ini masuk ayat yang kelima. Kalau tidak dengan basmalah berarti ini masuk ayat yang keempat. Kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini tengah-tengah. Iyyaka na'budu menjadi bagiannya Allah, wa iyyaka nasta'in menjadi bagian hamba. Makanya idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allahu hada baini wa baina 'abdi. Ini antaraku dengan hambaku. Berarti iyyaka na'budu itu untuk Allah. Sedangkan wa iyyaka nasta'in untuk hamba. Ini iyyaka na'budu, kalimat ini menunjukkan bahwasanya ibadah, meminta pertolongan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Ini kalimat iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan. Berarti memohon pertolongan ini kan untuk kita. Pertolongan untuk kita. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Makanya setelah wa iyyaka nasta'in itu sampai ayat waladdallin itu untuk hamba. Tapi mengapa di sini kok Allah dulu? Nah, itu ya. Mengapa Allah dulu dari mulai misalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, lalu iyyaka na'budu. Didahulukan Allah Subhanahu wa taala karena hak Allah itu lebih agung dibanding hak makhluk. Allah itu maha agung, maka haknya juga maha agung. Sebagaimana makhluk itu lemah, makhluk itu fakir. Ini alasan pertama.
Mengapa didahulukan haknya Allah? Yaitu di sini kalau dari ayat surat Al-Fatihah ini, iyyaka na'budu dulu. Bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud, bukan, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dahulukan ibadah dan juga tadi hak-hak Allah dulu, karena hak Allah itu lebih agung dibanding haknya makhluk. Atau di sini didahulukan iyyaka na'budu karena ibadah itu suatu tujuan, sedangkan isti'anah itu wasilah, sarananya. Kita diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk apa? Beribadah. Maka itu sebagai tujuan yang harus dicapai. Maka Allah berikan wasilah, sarananya, yaitu wa iyyaka nasta'in. Maka sarana untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga tujuannya dulu, baru sarananya. Karena kalau sekarang orang itu diterangkan tentang sarananya, lah mau ngapain ini? Sarananya ada, tapi apa yang mau dicapai? Tujuan dulu. Kemudian Allah baru terangkan sarananya, supaya orang itu terfokus pada tujuan. Ini ayat yang pertama. Surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala an Yaqub alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Yaqub alaihissalam tentang masalah isti'anah, yaitu Nabi Yaqub mengatakan, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Fasabrun jamil, maka kesabaran yang indah itulah yang baik. Fasabrun jamil, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah yang dimintai pertolongan atas apa yang kalian ceritakan kepadaku, wahai anak-anakku. Ini ada kisahnya ini, ya. Nabi Yaqub mengatakan kalimat fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ini ada sebab nuzulnya, yaitu kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya. Kalau ini ayat yang ke-18 dari surat Yusuf. Kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf yang berjumlah 11, tapi yang ikut melakukan makar 10. Karena saudara yang sekandung, yaitu Bunyamin, dia tidak ikut dalam makar. Saudara Nabi Yusuf yang berjumlah 10 ini, mereka melakukan makar kepada Nabi Yusuf, yaitu dilemparnya Nabi Yusuf ke dalam sumur. Lalu untuk menutupi perbuatan mereka ini, atau mereka ingin beralasan kepada ayahnya, mereka bawa bajunya Nabi Yusuf dan dilumuri dengan darah. Yang ini jelas, ini adalah alasan yang tidak masuk akal. Mereka menceritakan bahwasanya Nabi Yusuf fa'akalahu dhi'bu wa nahnu anhu ghafilin. Kata mereka, Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala dan kami lalai, tidak bisa menjaganya. Langsung ayahnya Nabi Yusuf itu, Nabi Yaqub, ya, itu sebenarnya langsung paham, nggak mungkin dimakan serigala, karena bajunya utuh. Bajunya utuh cuma dilumuri darah, kan nggak mungkin. Kalau sekarang dia itu benar-benar dimakan serigala, pasti bajunya ada yang robek. Ini baju utuh, mereka bilang dimakan serigala, kan ini alasan yang nggak masuk akal gitu loh. Alasan yang nggak bisa dicerna oleh akal. Gimana kok dimakan serigala, bajunya kok masih utuh? Karena mereka mungkin nggak bisa cari alasan yang lain. Gimana nih caranya? Tapi mungkin ya memang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan seperti itu ya. Qadarullah mereka itu cuma ngelumuri dengan darah. Serahkan kepada ayahnya. Mereka bilang Nabi Yusuf dimakan serigala. Tapi Nabi Yaqub mengatakan kalimat ini, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka Nabi Yaqub menjawab dengan kalimat ini kalimat yang penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya. Meskipun mereka mengatakan tadi, wa ma anta bimu'minil lana wa ma kunna walau kunna shadiqin. Wahai ayah, engkau tidak akan percaya kepada kami meskipun kami orang-orang yang benar.
Nabi Yakub katakan kalimat ini, yakin bahwa insya Allah akan ada solusi dari berbagai permasalahan. Karena mereka jelas mau didebat juga namanya anak-anak, dan mereka memang sedang hasad kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yakub cuma bersabar. Mungkin kalau kita itu pasti akan debat terus ya dengan anak yang misalnya kalau sampai misalnya dari sekian banyak anak kita diperlakukan seperti Nabi Yusuf, dan mereka membawa alasan tadi, membawa bajunya Nabi Yusuf yang dilumuri darah, pasti kita akan mendebat dan akan menyelidiki terus kan gitu. Kalau Nabi Yakub tidak, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sadar Allahul musta'an, Allah lah yang dimintai pertolongan gitu. Beliau yakin bahwasanya inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan Allah lah, hanya Allah lah tempat orang meminta pertolongan. Sehingga ini orang yang benar-benar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga berikan pertolongan untuknya. Lanjut, aqsamul isti'anah. Aqsamul isti'anah. Tunqasamul isti'anah ila qismain. Al-qismul awwal ma huwa ibadatu lillahi wa la yajuzu ay yansarifa ila ghairillahi wa huwa al-isti'anatu fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Al-qismu tsani ma yajuzu ay yusta'ana bil 'abdi fihi wa huwa ma yaqdiru alayhi ghairillah. Naam. Aqsamul isti'anah. Macam-macam isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Tanqasimul isti'anah ila qismain. Meminta pertolongan itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama al-qismul awal, macam yang pertama atau bagian yang pertama, ma huwa ibadatun lillah, yaitu isti'anah, meminta pertolongan yang itu merupakan ibadah, bentuk ibadah kepada Allah. Wala yajuzu an yusrafa ila ghairillah, maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Wahiyal isti'anah fima la yaqdiru alaihi illallah, yaitu meminta pertolongan pada perkara-perkara yang tidak ada seorang yang mampu melakukannya kecuali Allah. Berarti meminta sesuatu yang hanya Allah saja yang mampu untuk mengabulkan atau untuk memberikan. Seperti misalnya kita itu meminta agar Allah turunkan hujan. Seperti keadaan sekarang ini. Ini hujan lama enggak turun itu. Meskipun barangkali bukan petani, tapi kita juga butuh air kan gitu. Apalagi petani yang mengandalkan hidup mereka itu pada air. Yang bukan petani saja kita sangat butuh. Intinya semua makhluk di dunia ini memang membutuhkan air. Dan ketika air ini ternyata belum Allah turunkan kepada kita, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aghisna, ya Allah berikanlah kami hujan. Intinya yang menurunkan hujan kan hanya Allah. Maka jangan meminta kepada selain Allah. Karena ini bentuknya ibadah. Hanya Allah saja yang mampu. Berarti memintanya hanya kepada Allah. Kalau meminta kepada selain Allah, nanti hukumnya syirik. Atau contoh yang lain, meminta ketenangan hidup, meminta keberkahan, maka ini semua perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu untuk memberikannya, untuk mengabulkannya. Maka mintalah kepada Allah. Sedangkan yang kedua, meminta pertolongan yang kedua, yaitu al-qismu tsani ma yajuzu an yusta'ana bil 'abdi fihi wa huwa ma yaqdiru alaihi ghairullah, yaitu perkara yang boleh orang itu meminta pertolongan kepada hamba, yaitu perkara yang hamba atau selain Allah itu mampu untuk melakukannya. Minta pertolongan yang orang itu mampu, meskipun kalau meminta-minta itu dilarang, tetapi meminta pertolongan suatu saat kadang dibutuhkan. Kalau memang kita itu tidak mampu melakukannya, kan boleh saja minta pertolongan kepada orang lain. Apalagi kalau ini adalah sifatnya, misalnya ini untuk kepentingan bersama. Minta pertolongan, misalnya butuh bantuan. Ini masjid ini misalnya ada sesuatu yang butuh dibantu, maka nggak apa-apa minta pertolongan. Dicontohkan dalam ayat seperti Dzulqarnain.
Ketika Dzulqarnain dia sudah bepergian ke arah barat, juga ke arah timur, ya. Lalu hatta idza balagha baina saddain, ketika berada di antara dua bukit, ya, baina saddaini wajada min dunihima, maka dia mendapati orang-orang yang ada di antara dua bukit ini, mereka yang la yafqahuna qawla, ucapan mereka tidak bisa dipahami. Artinya Dzulqarnain itu mendatangi sebuah kaum yang mereka bahasanya tidak bisa dipahami, sehingga untuk bisa sampai kepada apa yang mereka inginkan sampai membutuhkan beberapa penterjemah, bukan cuma satu. Kalau cuma satu penterjemah mending. Jadi misalnya nih, bahasa kaum yang didatangi oleh Dzulqarnain ini mereka nggak bisa bahasa langsung bahasanya Dzulqarnain, sehingga Dzulqarnain butuh penterjemah untuk misalnya ya, ini ibaratnya ini bahasa D, maka Dzulqarnain A untuk bisa sampai ke D itu nggak bisa tiba-tiba A butuh B langsung ke D, nggak bisa. A butuh B, B butuh C, C baru butuh D. Jadi butuh penterjemah yang banyak. Ternyata pada akhirnya mereka meminta bantuan kepada Dzulqarnain, yaitu karena mereka selalu diserang oleh kelompok Ya'juj wa Ma'juj. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi wa hal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka minta kepada Dzulqarnain supaya membuatkan dinding pembatas yang membatasi antara mereka dengan kelompok Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Dzulqarnain pun meminta bantuan mereka. Fa'ainuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Nah ini kalimatnya di sini. Fa'ainuni biquwwah. Kalau kalian memintaku untuk membuat dinding pembatas, maka bantu aku juga. Biquwwatin dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma, supaya aku bisa membuat tembok pembatas antara kalian dengan mereka. Sehingga dikumpulkanlah potongan-potongan besi kan gitu. Lalu ada besi yang dicairkan dan ditumpahkan dari atas oleh Dzulqarnain. Maka intinya di sini ya, ini kan untuk keperluan umum yang mencakup banyak orang, bukan untuk dirinya. Kenapa? Dzulqarnain membuat dinding pembatas ini untuk mereka, masyarakat banyak gitu. Sehingga mereka meminta kepada Dzulqarnain, Dzulqarnain juga meminta kepada mereka bantuan juga, ya, meminta pertolongan juga. Maka ini dibolehkan, nggak apa-apa kalau ini untuk kemaslahatan banyak orang. Kita meminta kepada orang itu tolong dibantu, nggak masalah gitu. Tapi kalau mungkin untuk kemaslahatan diri kita ya, selagi kita masih bisa melakukannya sendiri ya lakukan sendiri. Tapi kalau untuk bantuan orang lain atau untuk suatu keperluan umum yang memang membutuhkan bantuan orang lain, maka tidak masalah. Apalagi supaya mereka juga ikut andil dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Sehingga mintalah pertolongan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita supaya kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, Durusun ala isti'anah. Alaika ayyuhal 'abdu an tasta'ina billah fa innahu idza lam yu'tika Allah fala yatayassar laka syai'. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Hurairah, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Nah, durusun 'alal isti'anah. Berapa pelajaran dari masalah isti'anah ini? Yang pertama, alaika ayyuhal 'abdu an tasta'ina billah. Wajib bagimu wahai hamba untuk meminta pertolongan kepada Allah. Fa innahu idza lam yu'inka Allah fala yatayassaru laka syai'un.
Jika Allah tidak memberikan pertolongan kepadamu, maka tidak ada satupun perkara yang mudah bagimu. Dari sini kita tahu bahwasanya dalam kehidupan ini itu banyak kesulitan, banyak hal-hal yang susah yang kita temui. Dan memang itulah sunnatullah. Allah ciptakan manusia di dunia ini penuh dengan susah payah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia fi kabadin, dalam keadaan susah payah, yaitu maksudnya dalam kehidupan itu selalu mendapati kesusahan, kepayahan, dan itu adalah sunnatullah. Kalau pingin tidak susah, ya nanti di surga. Karena inilah di dunia tempat ujian, sehingga Allah penuhi kehidupan di dunia ini dengan kabad, yaitu susah dan payah yang terus didapati oleh manusia. Lalu dari satu sisi kita juga mengakui kelemahan kita. Kadang banyak hal-hal yang kita jumpai dan itu tidak bisa kita atasi sendiri. Karena Pak, lemahnya diri kita. Allah sendiri mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu lemah. Nah, sekarang kalau kita sudah mengakui hidup ini penuh dengan susah dan payah, kemudian kita sendiri lemah, maka kalau kita menyadari perkara ini, harusnya kita juga meminta pertolongan kepada Allah ini. Apalagi tadi mu'alif mengatakan, kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepadamu, apapun itu tidak akan pernah mudah. Berarti semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW pun mengatakan kepada sahabat Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena Allah lah yang maha segalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah menghadapi perkara yang bermanfaat bagimu dan jangan lupa wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi, kalau kita itu meminta pertolongan kan berarti kita menunjukkan butuhnya kita kepada Allah. Dan kita sendiri menyadari tadi. Maka jangan kita itu merasa sombong. Ini sesuatu yang bermanfaat misalnya. Bahkan kadang cuma urusan dunia, orang bersemangat. Boleh semangat, tetapi kalau memang itu manfaat, kemudian jangan lupa mintalah pertolongan kepada Allah, meskipun itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat, supaya kita juga punya hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alba yushra'u laka ayyuhal 'abdu an tasta'ina billahi 'ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi qabla salamika min salati. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu, usika ya Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam, alba atau yang kedua, yushra'u laka ayyuhal 'abd an tasta'ina billahi 'ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Disyariatkan bagimu wahai hamba agar kamu meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, dan beribadah dengan baik kepadanya. Berarti di sini meminta pertolongan itu tidak hanya urusan-urusan dunia. Ini penting, ini yang harus ada dalam diri kita. Meminta pertolongan kepada Allah itu tidak hanya urusan dunia, tetapi juga urusan-urusan agama. Bahkan urusan agama itu kita jangan sampai tidak meminta pertolongan kepada Allah. Justru ini yang paling penting. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk kita ucapkan permintaan pertolongan kita kepada Allah untuk bisa berzikir, bersyukur, dan beribadah kepada baik, ya, beribadah dengan baik. Kapan permintaan ini? Sebelum salam. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin radhiyallahu anhu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz,
agar janganlah sekali-kali kamu tinggalkan. Nih, Nabi mewasiatkan kepada Mu'adz, jangan ditinggalkan ini. Kecuali kalau memang imamnya cepat, kita nggak bisa membaca yang ini nih. Kan mungkin saja baru innaka hamidum majid, imamnya sudah salam. Ini belum Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, belum Allahumma ini as'aluka. Kemudian belum di sini ya Allahumma a'inni, ini belum. Ya kita ikuti imam. Jangan lama ini. Jangan imamnya biar salam dulu, nanti saya yang lama nggak apa-apa. Ini nggak sesuai dengan perintah Nabi. Kenapa? Wa idza sallama fasallimu. Kalau dia salam juga salam. Terus gimana nih, belum doa? Ya nanti mungkin kalau sholat kita sendirian. Atau misalnya kalau imamnya mungkin cukup lama dalam tahiyat, bisa kita baca. Ini doa kata Nabi, usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin. Janganlah kamu sekali-kali tinggalkan di penghujung setiap salat. Di kalimatnya di sini fi duburi kulli salat, di penghujung. Dubur itu penghujung. Berarti penghujung kan bisa sesudah salam, bisa sebelum salam. Maka para ulama punya kaidah, jika itu bentuknya doa sebelum salam, jika itu bentuknya zikir sesudah salam. Meskipun bisa saja doa dibaca sesudah salam, itu nanti, tapi kenapa? Habis salat zikir. Karena Allah perintahkan, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Jika kalian selesai dari salat kalian, maka berzikirlah kepada Allah. Sehingga ayat ini, karena banyak juga ayat yang semisal ini, menjadi dalil bahwa kalau habis salat sebaiknya berzikir. Lalu doa ini kapan bacanya? Kan penghujung salat, yaitu sebelum salam. Sehingga doa ini dibaca sebelum salam. Taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini kita butuh dalam kehidupan sehari-hari. Butuh agar kita selalu mengingat Allah. Butuh agar kita itu bisa bersyukur dengan baik. Karena apa? Nikmat Allah nggak pernah putus. Serta butuh kita beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan kita diciptakan juga untuk ibadah. Makanya jangan ditinggalkan ini selagi kita itu masih bisa membacanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita bisa menerapkannya. Lanjut, Atta. La tu'in ahadan 'ala al-dhulm. Faqad qala ta'ala wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibn Umar radhiyallahu anhu, man a'ana 'ala khusumatin bi dhulmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a. Rawahu Muslim. Atta atau yang ketiga, la tu'in ahadan 'ala dzulmi. Jangan kamu tolong seorang pun melakukan kedzaliman. Jangan kamu bantu orang lain untuk melakukan kedzaliman. Justru harusnya dicegah, kan gitu. Unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolong saudaramu baik yang zalim atau yang didolimi. Kalau didolimi jelas ditolong, dibantu. Tapi yang zalim gimana? Cegah dia dari kedzaliman, kan gitu. Berarti jangan sampai ditolong malah. Waqad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya, di atas al-ismi, dosa, yaitu antara hamba dengan Allah dan juga sesama hamba. Wal 'udwan, permusuhan, berarti memusuhi sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang orang-orang yang dilaknat karena sebab khamr, itu bukan cuma yang meminumnya. Ternyata 10 orang ini. 10 orang yang berkaitan dengan khamr, mereka semua dilaknat. Pertama, yang memerasnya, memeras anggurnya. Yang kedua, yang minta diperaskan anggurnya. Jadi mungkin ada orang yang kerjanya meras anggur, atau orang yang minta diperaskan anggurnya. Yang ketiga, yang meminumnya. Yang keempat, yang membawanya. Yang kelima, yang dibawakan. Yang keenam, yang menuangkan.
Yang ketujuh yang menjualnya. Yang kedelapan yang memakan hasilnya. Yang kesembilan yang membelikan. Yang kesepuluh yang dibelikan. Ini kan berarti semuanya dalam lingkungan atau ruang lingkup khamr kena semua. Meskipun dia cuma sekedar nyediakan truknya barangkali untuk ngangkut gitu. Atau mungkin barangkali cuma jadi gudangnya. Coba sekarang, ada teman bingung dia. Dia punya gudang besar, mau disewa. Ada yang berani tinggi tapi gudang rokok. Berani tinggi. Yang satu gudang minuman. Minuman biasa maksudnya, bukan minuman keras, bukan. Ya seperti Coca-Cola gitu. Tapi beraninya di bawah, bingung dia. Ya kalau selisihnya cuma 10 juta gitu, selisihnya ratusan juta ini. Gimana nih? Lumayan kan? Selisih 200 juta kan bisa untuk apa kan gitu. Kasihkan ke, misalnya gitu ya, kasihkan ke yayasan atau asrama atau apa kan gitu kan. Bisa nggak? Itu menurut kita kan itu. Lumayan 200 kan itu. Tapi masalahnya ini yang nyewa ini gudang rokok. Akhirnya dengan berat hati, ya juga nggak berat hati sih, sudah menyadari ini ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Ini nggak usah kan itu. Akhirnya disewa oleh Coca-Cola. Masih mending gitu ya. Karena bukan minuman yang ya mungkin ada madaratnya tapi juga ada sisi manfaatnya. Tapi kalau rokok apa manfaatnya? Justru di situ banyak sisi keharamannya. Sehingga orang itu harus memilih, pilih yang mana nih? Kalau misalnya punya gedung, ada lagi satu lagi yang punya gedung bertingkat. Yang berani mahal dan sewa lama, bank. Yang lain kantor-kantor paling cuma berapa gitu. Paling cuma setengah tahun, setahun gitu. Bingung dia yang mana. Lumayan kan, tinggi, kemudian harganya, nilainya juga tinggi. Tapi ya kadang manusia itu karena sebab kejahilannya, kadang orang masih memilih masalah perbankannya. Padahal di situ ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Meskipun yang dilaknat dalam urusan perbankan kan, dalam urusan riba, Nabi SAW mengatakan, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang memakan harta riba. Wa mukilahu, dan yang memberi makan. Wa syahidahu, dan menjadi saksinya. Wa katibahu, penulisnya. Wa syahidai, dua saksinya. Ini semuanya dilaknat. Yang memberi, ya, yang memakan, yang mencatatnya, yang menjadi saksi. Ini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ta'awuna 'alal ismi wal 'udwan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, man a'ana 'ala khusumatin bidulmin lam yazal fi sakhatillah. Barang siapa yang membantu suatu khusumah, perselisihan, pertengkaran dengan kedoliman, lam yazal fi sakhatillah, maka dia akan senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hatta yanzi', sampai dia melepaskan diri darinya. Dia cabut dari suatu kedoliman tersebut. Lanjut, Asa. Ayyuhal 'abdu a'in akhahu fi umuri wa min dzalika an tu'inahu 'ala dabatin kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Hurairah, kullu sulama minan nasi 'alaihi shadaqah, al-hadits. Wa fihi wa tu'inu ar-rajula fi dabatin fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Asa, atau yang keempat, ayyuhal abdu a'in akhaka fi umuri. Wahai hamba, tolonglah saudaramu fi umurihi, dalam urusan-urusan hamba itu atau urusan saudaramu itu ya. Wa min dzalika, diantaranya an tu'inahu 'ala dabatihi. Kamu bantu dia, kamu tolong dia karena urusan hewan kendaraannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Abi Hurairah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, kullu sulama minan nasi 'alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia itu wajib untuk disedekoi. Kita sering membahas permasalahan sulama di sini, yaitu persendian manusia yang berjumlah 360 kira-kira, ya, normalnya 360 persendian dalam diri kita, yaitu persendian tulang kita.
Ada 360 persendian. Maka semua itu butuh untuk disodakoi dengan beragam cara. Tidak hanya satu cara, tapi banyak cara. Yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini. Makanya al-hadis. Wafihi, dan salah satu cara untuk kita bersodakah atau mensodakoi semua persendian kita, wa tu'inur rajula fi dabbatihi, kamu bantu seseorang dalam urusan hewan kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha, kamu membantu agar dia bisa menaikkan atau dia bisa naik di atas hewan kendaraan tersebut, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau kamu angkatkan di atas hewan kendaraannya mata'ahu, barang-barangnya. Itu semua sedekah. Ini tentu kalau yang namanya hewan kendaraan mungkin keadaan zaman dahulu. Ketika alat transportasinya seperti di zaman Nabi SAW menggunakan unta. Yang orang kadang butuh bantuan gitu. Ketika misalnya orang itu mau ngangkut barang, dia punya unta untuk ngangkut barang. Untanya butuh ada yang megangi, lalu dia naikkan. Apalagi ketika dirinya mau naik, butuh ada yang megangi untanya. Ya. Apalagi ketika turun misalnya, mau berhenti di suatu tempat. Kan unta biar istirahat harus diturunkan dulu. Barang-barang yang ada di atas itu diturunkan. Dan itu nanti butuh bantuan orang lain. Sehingga Nabi SAW di sini memberikan contoh. Dalam urusan hewan kendaraannya, kamu bantu agar dia bisa naik, mungkin dipegangi unta itu. Atau misalnya harus diangkatkan barangnya, itu bernilai sedekah. Ya. Bernilai sedekah. Kalau sekarang mungkin mobil ya. Barangkali mobil mogok. Ya kita bantu barangkali kalau bisa kita memperbaikinya. Insya Allah itu bernilai sedekah. Jadi membantu orang lain termasuk bentuk sedekah. Lanjut Al-Jim. Al-Jim yushra'u lil muslimina al-isti'anatu billahi fi kulli umurihim. Wa min dzalika al-isti'anatu billahi ala jihadil kuffar. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits Hudzaifah lahum wa nasta'inullahu alaihim. Al-Jim yushra'u lil muslimin al-isti'anah billah fi kulli umurihim. Disyariatkan bagi kaum muslimin untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusan. Wa min dzalika al-isti'anah billah ala jihadil kuffar. Di antaranya meminta pertolongan kepada Allah untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis Hudzaifah fu lahum wa nasta'inu billahi wa nasta'inullah alaihim. Fulahum, penuhilah janji kepada mereka, dan kita mohon pertolongan kepada Allah untuk menghadapi mereka. Jadi Nabi SAW menyuruh kita umatnya supaya kita itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, kan gitu. Bersungguh-sungguhlah menghadapi perkara yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah, apalagi menghadapi orang-orang kafir. Yang jelas butuh pertolongan Allah. Kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin semuanya itu adalah karena pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong hamba-hambanya sampai sekarang juga, kalau kaum muslimin ingin mendapatkan pertolongan Allah, mintalah pertolongan kepadanya. Lanjut, Al-Ha. Al-Ha, i'lam ayyuhal 'abdu anna Allah 'azza wa jalla idza a'anaka 'ala ta'atihi fahadha min tawfiqillahi laka. Faman 'amila ta'ah faqad waqfu ilayhi ila wa man hamidallahu wa syukrihi wa taqarrubu ilayhi wa tawbatu ilayhi fa innahu huwa muwaffaqu lit-taubati wa liqabuliha. Naam, ha. Naam, aqra kullah. Yang ha, i'lam ayyuhal 'abdu anna Allah 'azza wa jalla idza a'anaka 'ala ta'atihi fahada min taufiqillahi lak. Ketahuilah wahai hamba bahwa Allah 'azza wa jalla ketika menolongmu untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau kita itu bisa menjalankan ketaatan, ini termasuk taufik yang Allah berikan kepada kita.
Orang yang bisa melakukan ketaatan berarti Allah berikan taufik untuknya untuk bisa mengamalkannya. Maka kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan ketaatan, maka perbanyaklah pujian-pujian kepada Allah dan bersyukur kepadanya serta bertaubat kepadanya. Jadi kalau misalnya kita itu melihat ada anak muda yang semangat menuntut ilmu, berharaplah darinya sebagaimana kata Imam Ahmad. Berharaplah ketika kamu melihat ada anak muda yang tumbuh dalam lingkungan bersama ahlu sunnah, banyak berharaplah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji, kenapa? Masih ada anak-anak muda yang masih mau menuntut ilmu. Atau misalnya ada orang yang semangat dia bisa sholat berjamaah dan tidak pernah ketinggalan dari takbiratul ihramnya imam, bahkan bisa lebih dari 40 hari, maka berbahagialah. Karena insyaallah dia akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka dan diselamatkan dari kemunafikan. Jadi kalau bisa seperti itu, alhamdulillah. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa mendorong semua itu kecuali karena Allah. Saya lanjutkan. Ista'in ayyuhal abdu billahi wasbir. Mintalah pertolongan kepada Allah, wahai hamba, dan sabarlah. Lalu salatlah. Karena jadikan salat dan sabar sebagai wasilah. Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Nih, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita agar kita bertawassul kepadanya dengan dua amal saleh dalam ayat ini, sabar dan salat. Yang kedua perkara ini mendekatkan kita kepada Allah. Sabar dicintai oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Salat keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Maka bersabar dan salatlah. Lalu berikutnya, yajuzul isti'anah bil musyrikina lid-darurah. Boleh meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik kalau memang sifatnya darurat, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak berhijrah, maka beliau meminta pertolongan kepada Abdullah bin Uraikid untuk menjadi seorang guide yang mengantarkan beliau ke kota Madinah melalui jalan yang tidak pernah ditempuh oleh orang, dan waktu itu Abdullah bin Uraikid dalam keadaan kafir, masih musyrik. Berarti boleh-boleh saja kalau sifatnya darurat. Yang terakhir, at-tasmiyatu 'ala ta'ami aw ghairihi hiya isti'anah billahi wa tabarruk bismihi subhanahu wa ta'ala. Menyebut nama Allah atau membaca bismillah ketika makan atau yang lain. Atau mungkin mau melakukan aktivitas, misalnya mau berkendaraan misalnya, bacalah bismillah. Karena kalimat bismillah di situ mengandung isti'anah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Karena kalau kita mengucapkan bismillah, maksudnya apa? Pertama, kita menginginkan agar apa yang mau kita lakukan berkah, dilandasi dengan nama Allah, dan juga agar yang kita lakukan itu mendapatkan pertolongan Allah. Maka makna bismillah di situ mencari berkah, dan di situ juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini. Bab berikutnya atau ibadah berikutnya adalah ad-dabah, tentang menyembelih. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Biidznillah ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kayaknya cukup ya, enggak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Bisa diulang. Terkait dengan 7 golongan yang dilindungi di hari kiamat, di antaranya apa? Karena beliau tidak bisa meneteskan air mata. Oh iya. Tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di urutan yang pertama adalah imamun adil. Seorang imam yang adil, memimpin yang adil. Lalu yang kedua, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Yang ketiga, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam lingkungan beribadah kepada Allah. Lalu yang keempat,
wa rajulani tahabba fillah istama'a wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu dan berpisah karena Allah. Yang kelima, ya, saya enggak urut enggak masalah. Yang kelima, orang yang berinfak, yang dia sembunyikan infaknya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Lalu yang keenam, yaitu ini sebelum yang ini ya, yaitu warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Ini yang keenam. Seorang yang menyendiri memohon kepada Allah, dia berzikir kepada Allah lalu menangis atau dirinya atau air matanya meneteskan air mata. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, satu lupa. Ada yang mengingatkan? Oh ya. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin, seorang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu dia bilang, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah. Itu 7. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah para jamaah untuk hari Kamis depan itu jadwalnya Ustaz Afifi Abdul Wadud Alhamdulillah diharapkan untuk bisa